Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya pada Jamgon wajah darasi Rinpoche, Japje Karamon Rinpoche, Mejo Rinpoche, Turku Bokar Rinpoche, dan juga Turku lainnya, dan semua guru, dan juga teman-teman spiritual, demikian juga dan Samudra Sangha. Pertama saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya. Hari ini adalah merupakan hari terakhir dari kaji malam ke-38. Jadi hari ini saya ingin mengambil kesempatan ini dan pertama-tama saya ingin berbicarakan sedikit tentang orang yang memimpin perkumpulan ini, Jamgon Genting Taisi Depare Vejeno. Sebagaimana Anda semua ketahui, Jamgon Sitori Bece berdasarkan Situ Rinpoche adalah merupakan seorang lama yang sangat penting di dalam sejarah Tibet. Terdapat suplikasi atau permohonan yang berbicara ya sebagaimana dia melahirkan dari Marpa, mulai kita memulai sila daripada karma kaju kemudian dan terdapat sedemikian banyak kelahiran kembali untuk memberikan manfaat bagi makhluk yang tak terbatas jumlahnya. Terutama yang kita bicarakan saat ini, nama daripada Taisi itu dimulai daripada Gosir Cicigasen, dimulai di antara beliau itu adalah yang paling awal di antara yang kedua. Beliau adalah murid daripada Kamapa kelima, Desi Sepa. Di mana ada Kaisar Yongla memberikan gelar daripada Kuanting Gosir kepada mereka. Dan jadi Kamapa Desi Sepa yang memberikan gelar daripada Situpa. Dan murid daripada Situpa adalah merupakan murid daripada Karmapa ke-6. Jadi dalam sejarah Tibet, ia adalah merupakan, boleh dikatakan adalah merupakan reinkarnasi kekasih Allah setelah Kama Pasyamapa. Di dalam sisilah Kama Kamsyo adalah Situ Rinpoche. Jadi Situ Rinpoche yang pertama sampai Situ ke-7, Situ Parjo, dan ia menghabiskan waktu di Kamago, di Wihara Kamago, dan mengembangkan menjalankan aktivitas yang luas. Dan di antara mereka Situpa yang ke-8 itu bukan hanya penting di dalam Kama Kamjang, juga merupakan salah satu figur yang sangat penting sekali di dalam Tibetan Buddhism. Khususnya waktu itu di mana pada saat itu terutama banyak masalah-masalah yang muncul di sana atau di Tibet. Jadi di antara mereka Karma ke-12 dan juga
dan situ ke-8 dan situ Samar diundang oleh Cina oleh Kaisar Qing, dan di perjalanan jalan Kamapa meninggal dunia, dan pada saat itu Situ Panchen menjadi pimpinan daripada Kamakaju. Dan pada saat itu mereka juga menemukan vihara Palpung di Kham, dan di saat itu di wihara daripada Kham, di mana Kamsang, vira-uramanya adalah Palpung. Di dalam pembelajaran bahasa Tibetan terdapat banyak sekali kita ketahui banyak berkembang di wihara ini. Jadi di dalam hal ilmu teknologi Tibetan dan sebagainya, Palpung boleh dikatakan sangat maju sekali. Mereka mengumpulkan, boleh dikatakan ia adalah kesatuan daripada semua jasa kualitas dari semua guru. Katakanlah ya, ia di India mendirikan menjaga Palpung, dan di Tibet juga menjaga Palpung dan menjaga semua wihara-wihara lain. Dan juga banyak mengenali tulku-tulku kelahiran kembali. Dan pada saat yang bersamaan, dan juga Seda di tempat retreat dan juga pendidikan, dan benar-benar meningkatkan penjagaannya, take care-nya, dan juga mendirikan banyak center-center, dan boleh dikatakan terhadap Kamsang, ia benar-benar sangat berjasa sekali. Dan dengan demikian boleh dikatakan bahwa silsilah praktis daripada Kamsang ini boleh dikatakan di antara 4 putra hati daripada Kamapa ke-16, Situ Kama Rinpoche dan juga Jasa Rinpoche, 2 Rinpoche ini di dalam hal dharma dan juga dalam hal duniawi terhadap saya sangat berjasa, dan terutama dalam hal dalam jasa ini, dalam hal ini Situ Rinpoche juga sudah hadir di dalam Karma Kojo ke-38, jadi sudah sama seperti secara kembali terjadi. Bukan hanya datang memimpin Kajuk Malam saja, juga melakukan seremoni mahkota merah dan juga memberikan abhiseka daripada Maitreya. Beliau walaupun dengan kondisi kesehatan saat ini, ia juga memimpin daripada Karma Kojo ini, dan masih setiap orang memberikan blessing pada masing-masing orang. Benar-benar itu adalah suatu berkah yang sangat mulia, dan sangat berterima kasih kepadanya. Dan Situ Rinpoche membawa seluruh sangha dan juga semua umat, dan juga mempraktiskan daripada Raja Aspirasi Perilaku Unggul dan juga Wajrasamaya. Benar-benar oleh sebab itu pada saat ini saya sangat berterima kasih pada Rinpoche pada kesempatan ini, dan juga sangat bersuka cita, dan juga berterima kasih pada Rinpoche lah.
boleh dikatakan Kama Kamsang belajar Dharma itu sangat penting sekali. Saya masih perlu menyampaikan beberapa hal dari situ Jungne punya murid Karma Sempen Kiaso dengan demikian Jawa Kamapa sorry Kamapa terhadap empat putra hati juga sangat merespek seperti pada Raja Dharma juga dengan kata sederhana saat ini bukan pandangan daripada dharma duniawi saja, tetapi di dalam hal dharma ini sangat penting sekali. Di dalam Kama Kamsa, kadang-kadang di dalam silsilah-silsilah daripada Kama Kamsa, kadang ia ada kadang sebagai murid, sehingga tidak ada bedanya. Jadi para guru dan murid ini katakanlah ayah dan anak tidak ada bedanya dengan ayah dan anak atau orang tua dan anak, terutama Kamapa ke-9. Dan saya dan juga Total suplikasi juga menambahkan Kamapa 15 yang karya daripada Kamapa 15 daripada suplikasi daripada Jam Kongkat. Jadi di dalam kajian malam kita itu kita kitab malam itu kita dapat bahasa melihatnya ya. Jadi dari Kama Kamsam dari Tusuk Senpa yang paling penting kalau Kamapa sudah tak perlu ngomong lagi. Kalau kita mau bilang guru-guru sila di dalam ajaran Tibetan Kama Kamsam atau dalam tradisi Kama Kamsam itu yang melekar adalah pemangku sila. Jadi kita nggak usah ngomong tentang mereka lagi. Di antara itu masih terdapat Syama Rinpoche, Situ Rinpoche, Jampong, Ketro, Jasab Rinpoche, Power Rinpoche, Shower Rinpoche, Treho Rinpoche. Yang paling dalam merupakan murid-murid yang paling penting. Dan juga adalah para pemenangku aktivitas yang penting. Dan juga ada Kamapa, juga Kamapa meminta mereka untuk merampungkan aktivitasnya. Jadi kita ayah dan anak jangan ada perbedaan terhadap devosi mereka, tidak ada beda. Jadi seperti ayah dan anak saling melayani semua sangka. Jadi kita harus beranggapan bahwa ini adalah merupakan guru kita semua. Dan ia terhadap aktivitas daripada Karmapa adalah sangat penting. Jadi terhadap ajaran daripada Kama Kamsang
daripada tata kama kamcang, para guru-gurunya harus menganggap mereka sebagai guru untuk dilayani dan dihormati. Dan kita semua harus menganggap mereka sebagai leluhur ataupun guru. Jadi kita sudah ceritakan mereka. Jadi mereka adalah agak berbeda dengan limbuci-limbuci tubuh yang lain. Jadi kita harus terhadap mereka harus memiliki devosi dan respect. Jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk support mereka dan juga bekerja sama dengannya. Saat ini kita berada di dalam malam ke-38 di hari terakhir. Terdapat 30 rinpoche, 92 kempo dan para biksu, dan juga ada 3.000-an umat, dan juga ada 97 sangga dari luar negeri. Total semua ada 4.018 sangga para volunteer. Yang penting ada 88 orang dan juga ada ratusan yang volunteer membantu, dan juga ada 500-an orang yang bekerja, dan total semuanya volunteer ada 891 orang. Dari daftar kita bisa melihat ada 300-an orang dalam dari Bhutan, dari Bhutan dan India ada 3.000-an orang, dan juga pada saat Abhiseka itu banyak sekali orang berpartisipasi, jadi kita tidak bisa menghitungnya lagi. Jadi masih terdapat orang-orang yang berbantu di daerah lain. Jadi bagaimanapun juga di dalam daerah tanah yang suci di Bodh Gaya, kita sudah dari kebajikan di awal, di tengah, dan di akhir, semuanya kita dedikasikan semua makhluk hidup agar semua makhluk hidup dapat mencapai kebudayaan, dan juga mengharapkan semua penyakit dapat ditentramkan, bencana-bencana juga dapat ditentramkan, juga Buddha Dharma berkembang, dan juga guru pemangku Dharma bisa terus bertahan lama. Dan sehingga Dharma bisa melingkupi sealam mengikuti sealam semesta. Dan semua makhluk yang bagaikan Buddha kita sendiri, semoga dalam setiap kehidupan dapat menerima Dharma atau menerima manfaat daripada Dharma. Semua orang-orang yang ada di sini, marilah kita bersama-sama beraspirasi dan berdoa bersama. Terima kasih semuanya.